Assalamualaikum. Saya sedang menonton video yang sedang ramai diperbincangkan dan saya yakin Anda juga sudah menontonnya. Ini video Mike Tyson yang sedang melakukan sholat berjamaah bersama mantan juara kelas menengah Super WBC, Bedo Jack, ya. Dan video ini viral setelah Bedo mengunggah di akun Twitternya pada 23 Agustus. Sambil dia juga menuliskan, "Praying side by side with my brother." Kemudian mention ke Mike Tyson dan juga Abdallah sebagai imamnya. Nah, video ini sebenarnya diambil ketika Abdallah dan juga Bedo Jack ini mengunjungi kantor manajemen lahan pertanian Tyson di California. Video ini pun menarik banyak perhatian warganet. Mereka terkesan dengan yang dilakukan oleh Bedo dan juga Tyson dan juga rekan-rekan sesama petinjunya. Namun, ada juga yang mengkritik dan juga mempertanyakan karena di video ini terlihat bahwa imamnya menggunakan celana pendek dan tidak menutup lutut. Ada yang mengatakan bahwa ini sholat yang tidak sah. Nah, bagaimanakah sebenarnya hukum menunaikan ibadah sholat menggunakan celana pendek? Kita akan ngobrol dengan pakar ahli di bidang fikih tentunya. Beliau adalah Ustadz Fatur Rahman Masrukan. Beliau narasumber di konsultasi fikih di Radio Suara Muslim Surabaya. Oke, kita telepon ya. Nah, kita ini sekarang sudah terhubung dengan Ustadz Fatur Rahman Masrukan. Kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar Ustadz sehat ya pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik sehat. ya. Ustadz, ini lagi viral video petinju legendaris Mike Tyson sholat berjamaah, tapi imam sholatnya mengenakan celana pendek dan tidak menutup lutut. Nah, ini banyak pertanyaan, sahkah sholatnya yang demikian Ustadz? Ya, pemirsa kalian, kaum muslimin rahimakumullah, memang di dalam Islam salah satu dari syarat sah sholat, dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama, bahwa syarat sah sholat itu adalah menutup aurat, ya. Dan ini terkait dengan aurat laki-laki tentunya. Di situ di dalam video saya lihat ada yang menutup lututnya, ada yang terbuka lututnya, ya. Yang imamnya malah yang terbuka lututnya, gitu ya. Ya, betul. Sepakat para ulama bahwa menutup aurat itu adalah syarat sah sholat. Jadi kalau tidak menutup aurat maka tidak sah sholatnya. Tetapi yang menjadi pembahasan sekarang ini adalah batas aurat laki-laki, ya, batas aurat laki-laki. Sepakat 4 ya madhab, ya, sepakat 4 madhab bahwa yang namanya aurat laki-laki itu adalah bagian di antara lutut dan pusar. Pusar, ya. Ya, di antara dua itu. Kemudian sepakat baik itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, itu sepakat. Yang menjadi masalah adalah apakah lutut, ya, apakah lutut kemudian pusar itu termasuk aurat? Artinya tidak boleh kelihatan. Kan yang namanya batas itu kan bisa masuk, bisa tidak. Nah, aurat laki-laki, ya, sepakat para ulama di antara dua, yaitu pusar dan lutut, itu aurat. Tetapi apakah lutut, apakah pusar itu boleh kelihatan atau tidak? Yang pertama kita bahas mengenai dalil bahwa ketika sholat antara dua, yaitu pusar dan lutut itu aurat, sebagaimana yang dijelaskan di dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika
misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu, Abu Bakar dia biarkan lututnya terbuka, ya. Kemudian ketika datang Umar, beliau biarkan lututnya terbuka. Nah, ketika Utsman datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup kedua lututnya. Ini menjadi dasar bahwa lututnya kelihatan. Kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa atau seandainya lutut itu adalah aurat, tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup dari awal. Ketika Abu Bakar datang, Umar datang, lututnya kelihatan. Ketika Utsman ditutup, gitu. Dan salah satu sebabnya bahwa malaikat aja malu terhadap Utsman, apalagi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya lutut. Jadi lutut di sini tidak termasuk. Dan ini adalah pendapat sebagian besar para ulama bahwa seperti ini mazhab jumhur, bahwa lutut itu tidak termasuk daripada aurat. Yang aurat itu adalah di antara pusar dan lutut. Dan pusarnya juga tidak aurat, lututnya juga tidak aurat. Tapi di antara dua itu adalah aurat. Dalilnya adalah bagaimana yang terjadi pada Abu Bakar ketika datang kepada Rasulullah SAW sambil menyincing, ya. Menyincing itu apa? Menyincing itu menarik bajunya, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayaknya Abu Bakar ini lagi ada masalah perselisihan sehingga harus menarik bajunya, ya. Nah, itu apa kelihatan lututnya. Nah, sedangkan di dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa al-fakhidu aurah. Kalau di atas lutut itu paha, maka itu aurat. Kalau paha itu aurat, ya. Kemudian di atasnya paha itu lebih aurat lagi, di atas juga aurat, tetapi pada pusar itu sendiri, pusar dan lutut itu tidak termasuk aurat. Itu adalah pendapat daripada jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Jadi yang saya lihat di dalam sholat itu kelihatan dengkulnya saja, kan? Iya, betul. Nah, dengkulnya itu menurut banyak dari mazhab itu tidak termasuk aurat. Tetapi sekali lagi bahwa di dalam Al-Quran surat Al-A'raf 31 dijelaskan, ya bani Adam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin, wahai anak Adam, bawalah perhiasan kamu, maksudnya pakailah pakaian kamu yang bagus ketika ke masjid. Al-A'raf 31. Artinya bahwa sangat dianjurkan sekali untuk berhias dan mempercantik diri ketika mau menjalankan sholat. Akan tetapi ada pakaian minimal, ya, pakaian minimal yang harus dilakukan oleh seorang muslim, yaitu menutup aurat. Nah, menutup aurat sendiri, apakah lutut termasuk aurat? Dalam beberapa hadis tadi Rasulullah juga terbuka, Abu Bakar terbuka, tidak termasuk aurat. Kemudian juga ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana disuruh untuk menutup pundak, ya, menutup pundak. Jadi menutup pundak ini juga termasuk salah satu yang disyariatkan. Nah, dan saya lihat di dalam video juga ditutup dengan memakai kaos, gitu ya. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, fa in kana wasi'an faltakhif bihi. Jika memang leluasa ada kain, maka hendaknya dia faltakhif bihi. Faltakhif itu artinya kemulan bagian atasnya, ya. Wa in kana dhayiqan, jika memang sempit, fattazir bi, ya udah seperti orang sarungan gitu, artinya bagian bawah. Artinya ada beberapa pendapat yang lain,
apakah pundak itu harus ditutup? Ada yang mengatakan la sholata, dalam hadis la sholata liman laisa ala atiki syai'un, tidak sah sholatnya kalau pundaknya tidak ditutup. Tetapi tidak sah sholatnya ini tidak sepakat para ulama, ada yang mengatakan tidak sempurna sholatnya. Jadi sebenarnya yang titik tekannya pada itu ya. Kalau kita berbicara pada video berarti bahwa lutut kelihatan. Itu mungkin bisa dihindari karena ada anjuran dalam surat Al-A'raf 31 itu tadi supaya berpakaian yang bagus, rapi dan lain sebagainya. Tapi pada sisi yang lain itu adalah sudah menutup aurat walaupun minimal. Oke, baik. Ini agak di luar prediksi dan juga pemahaman umat Islam, utamanya di Indonesia ini Ustadz ya. Di komentar di dunia maya ini banyak yang mengatakan itu tidak sah, itu aurat. Tapi ternyata menurut kajian syariah itu sah Ustadz ya, dan itu boleh ya seperti itu. Cuman mengacu pada Al-A'raf tadi yang Ustadz sebutkan itu, memang baiknya kita menjaga penampilan kita dalam menjalankan ibadah sholat. Iya betul. Oke, baik ya. Ini menarik sekali dan kita sudah dapat jawabannya dari Ustadz Fatur Rahman Masrukan. Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, luar biasa. Kita jadi tercerahkan, kita jadi tahu. Ada lagi kah yang ingin ditambahkan Ustadz sebagai penutup perbincangan kita ini Ustadz? Ya itu tadi tentang masalah itu tadi lutut ya, lutut dan jadi aurat ya, aurat laki-laki itu kan di antara dua, sekali lagi di antara dua bagian tubuhnya yaitu pusar dan lutut. Sepakat para ulama ya, sepakat para ulama bahwa paha itu adalah aurat. Akan tetapi apakah kelihatan lutut dan pusar itu berarti membuka aurat? Menurut pendapat jumhur tidak. Jadi yang menjadi titik tekannya adalah di antara pusar dan lutut. Kemudian yang kedua, persoalan yang kedua, yaitu hendaknya seorang muslim menutup pundaknya ketika sholat. Walaupun ahli ilmu mengatakan di dalam hadis yang saya sebutkan tadi, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan itu adalah wajib ya. Jadi sekali lagi prinsipnya adalah mana bagian aurat yang sifatnya wajib ditutup ketika sholat, mana bagian anggota tubuh yang seharusnya ya dan dianjurkan sekali untuk ditutup untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu. Baik ya, terima kasih Ustadz, sangat jelas sekali dan terima kasih sekali lagi sudah berkenan saya telepon dan juga memberikan jawaban. Mudah-mudahan Ustadz selalu sehat ya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah dapatkan jawabannya dari Ustadz Fatur Rahman Masrukan. Ya, tambahan ilmu ya. Mudah-mudahan membuat kita semakin pintar dan juga kita bisa menjalankan ibadah sholat dengan lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, berikan komentar. Kalau punya pertanyaan dan ingin menemukan jawabannya, saya bahas bersama narasumber, silahkan ya, berikan komentar dan juga pertanyaannya. Dan jangan lupa pula, kalau memang channel ini bermanfaat, klik subscribe. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.